Dan yang lebih aneh, dia lebih tahu daripada Tuhan kayaknya gitu loh. Dari Master Trust Law Firm mendampingi Ibu Natali Rusli untuk melakukan laporan polisi terkait dengan akun yang dengan sengaja telah menyerang pribadi beliau, telah memfitnah beliau, telah menyampaikan kabar bohong tentang beliau, dan memanipulasi konten yang terkait dengan beliau. Sekali lagi, ini kami laporkan untuk kepentingan pertama agar ada efek jerah bagi yang bersangkutan, juga menjadi contoh bagi masyarakat tanah air bahwa ada di era majunya teknologi digital seperti ini, ada orang yang memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang salah, cara yang keliru, dan itu tentu saja melanggar hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia, terutama dengan atau terkait dengan Undang-Undang ITE. Selanjutnya nanti biar ada yang dijelaskan oleh Parlin atau oleh Ibu Natali secara langsung. Oke, hari ini kami melaporkan satu akun yang bernama akun Michelle Wibowo underscore Option Queen. Sebenarnya awalnya sekitar sebulan yang lalu mulai menyerang, dan itu saya tidak melihat sendiri, tapi teman-teman forward dia punya berita kepada saya masih diamkan selama sebulan, saya diamkan. Tapi terus menerus nih semakin menggila gitu loh kayaknya. Sementara saya tidak mengenal wanita ini siapa, kami tidak pernah berjumpa sebelumnya, dan kami tidak mengenal satu sama lain, tapi semakin gencar menyerang saya seperti itu. Nah ini setelah saya pelajari, oh ternyata wanita ini bekerja sama dengan mantan rival saya, sudah almarhum. Nah, berarti saya tahu benang merahnya ini kemana, seperti itu. Tapi yang saya cukup kagum oleh si terlapor ini, dia gencar sekali seperti, wah luar biasa gitu loh, membabi buta seperti itu. Dan bisa menyerang ke anak-anak saya, ke kehidupan pribadi saya, dan yang lebih aneh, dia lebih tahu daripada Tuhan kayaknya gitu loh. Dia bilang ijazah saya palsu, saya menandatangani ijazah saya sendiri katanya, dan saya pernah bekerja dengan bosnya, saya pernah menjadi anak buah, dan benar-benar menjatuhkan sekali gitu loh harkat martabat saya gitu loh sebagai seorang pengacara. Dan maka itu dan beberapa korbannya perempuan ini, beberapa korbannya DM ke Instagram saya, Bu, kami minta tolong Bu, agar Ibu mau speak up untuk orang ini, kami korban-korbannya Bu. Foto kami dipajang seenak-enaknya sama dia, dipajang, membuat saya sampai malu sama teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Ini udah kurang ajar banget Bu, dia bilang seperti itu. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak berani speak up untuk orang seperti ini? Karena dia selalu menunjukkan kartu, katanya dia rekanan Bareskrim dan rekanan Polda. Dia selalu pamerkan kartu tersebut, seperti itu. Nah, jadi oke, saya bilang saya akan maju, saya akan kasih pelajaran pelaku yang menjelekkan harkat martabat, khususnya untuk diri saya pribadi ya, dan untuk orang-orang yang tidak berani speak up. Makanya hari ini, malam ini saya melaporkan akun tersebut dengan 8 laporan sesuai dengan kata-katanya. Saya tidak buat satu laporan karena dia membuat berita saya lebih dari satu. Jadi setiap berita saya bikin satu laporan. Jadi total ada 8 laporan. Kalau boleh tahu motif dan tujuannya itu apa sih Bu? Oh, saya kurang paham. Mungkin dia jealous atau dia ada pesanan dari seseorang. Itu kan nanti dari hasil pemeriksaan polisi kita bisa tahu seperti itu. Tapi yang pasti kita melihat ada mensrea, ada niat jahat dari yang bersangkutan. Iya. Kenapa? Karena itu dilakukan secara berulang, secara kontinu, secara konsisten. Tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat dengan pekerjaan Bu Natali, tapi juga menyangkut hal-hal yang menyangkut kehidupan personalnya, yang itu sangat sebenarnya tidak banyak orang ketahui. Dan sekali lagi karena ada niat jahat itulah kemudian dan juga dukungan dari banyak netizen ke Ibu Natali, makanya ini laporan kita lakukan. Sebenarnya selain ini juga nanti ada juga komunitas masyarakat adat yang juga ikut direndahkan, yang juga akan mungkin juga akan melaporkan, karena kami lihat juga di media sosial hal terkait itu juga sudah mulai viral ya, potongan video dari
Mitchell ini yang kemudian menyerang atau menjatuhkan harkat martabat dari satu komunitas adat di Indonesia. Oke, Bu. Tadi sempat disebutkan ada beberapa korban yang juga menghubungi Ibu. Iya. Total korban yang kira-kira kemarin menghubungi Mungkin untuk per saat ini saya mulai upload di Instagram saya itu baru kurang lebih 2 hari 3 hari, mungkin sudah 8 sampai 10 orang yang menghubungi saya dan menunjukkan bahwa saya dipermalukan seperti ini, Bu. Saya dipermalukan seperti ini, ya kan? Setelah itu dia menunjukkan bahwa dia seperti seolah-olah kamu nggak akan bisa menang lawan saya karena saya rekanan Bareskrim dan saya rekanan Polda. Padahal yang saya lihat kartu itu hanya kartu untuk masuk ke Bareskrim, kartu akses seperti itu. Dan mungkin bagi orang awam yang tidak paham kartu itu kartu apa, dianggapnya benar ini adalah rekanan dan disalahgunakan nih kartu itu seperti itu. Maka itu mereka minta saya speak up hari ini dan saya bilang oke, kasih saya waktu untuk menyusun semua kata-kata dia satu persatu dan malam ini saya laporkan 8 laporan. Ya. Jadi gini, bukan saja laporan ini terkait dengan dalam artian terkait Mitchell ini, tapi nanti bisa dibacakan oleh Parlin apa saja 8 itu. 8 itu. Sebelumnya mungkin Bu mengenal sosok terlapor sendiri. Saya sama sekali nggak kenal. Ini kita lapor karena dia bukan netizen biasa. Iya. Dia influencer. Followersnya cukup banyak. Iya. Artinya apa? Dia bisa menjangkau banyak orang. Iya. Banyak orang bisa bisa terperdaya atau terpengaruh dengan informasi hoax atau informasi manipulatif yang dia sebarkan di media sosialnya. Mungkin Parlin bisa berikan 8. Bu tadi sempat disebutkan bahwa salah satu rival bisnis, apakah ini ada indikasi ke persaingan bisnis atau jadi menurut saya bukan masih menduga dugaan kita ya. Bukan persaingan bisnis. Mungkin setiap pengacara itu kan punya style masing-masing ya dalam bekerja. Jadi mungkin saya pernah di satu masa itu mempunyai ketidaksesuaian kepada seseorang yang mungkin kami dulu pernah bekerja bersama, tapi mungkin cara bekerja beliau dan cara bekerja saya itu totally different, berbeda. Jadi kami memutuskan untuk jalan masing-masing sesuai dengan pribadi kami masing-masing, seperti itu. Berarti mengenal? Saya kenal, tapi saya tidak kenal dengan wanita ini. Jadi gini, pada beberapa waktu yang lalu, Ibu Natali ini pernah bekerja sama dengan seorang pengacara, kemudian mereka masing-masing jalan sendiri, pecah kongsi lah begitu kira-kira, karena punya kepentingan yang berbeda, punya pandangan hukum yang berbeda, yang kemudian mereka menjadi rival. Nah, kami menduga dan kami tahu bahwa si Mitchell ini adalah bagian dari rivalnya Bu Natali yang pengacara itu. Kami menduga ini ada hubungan kausalitasnya, mungkin ada ketidakpuasan atau mungkin ada perasaan yang secara personal ya ke beliau sehingga yang bersangkutan melakukan itu. Kami menduga dan sangat yakin bahwa ada mens rea atau niat jahat dari yang bersangkutan karena ini terus berulang. Ibarat orang itu nggak punya kerjaan lain selain memposting tentang Natalia Rusli. Dan dia terang-terangan tidak lagi pakai inisial. Misalnya ada foto pemberitaan, ada foto satu surat ijazah yang kemudian sudah kita konfirmasi surat lama begitu kira-kira. Dia posting berulang-ulang untuk menjatuhkan harkat martabat, memfitnah dari Ibu Natali ini. 8 laporan itu bisa. Dan lucunya lagi Bang, sedikit saya ini. Orang ini tidak paham gitu loh, bahwa di Indonesia itu mungkin ada puluhan atau ratusan organisasi advokat. Ya. Jadi dia ini taunya saya mengundurkan diri di salah satu organisasi advokat. Lalu dia bicaranya saya dipecat dengan tidak hormat. Ini bukan orang hukum, tapi bicara tentang organisasi advokat, kan lucu. Sehingga orang awam yang tidak paham dianggapnya, oh Natalia Rusli itu dipecat, katanya seperti itu. Padahal saya ini bisa pindah ke organisasi advokat mana aja, sesuka saya. Di mana hati saya nyaman di situ, ya saya bisa pindah. Tapi bukan berarti si organisasi advokat ini bisa mencopot berita acara sumpah saya. Tidak bisa. Nah, si wanita ini tidak mengerti. Jadi dia caplok berita mentah-mentah dan dia aplikasikan kepada masyarakat Indonesia, oh Natalia Rusli itu bukan advokat lagi.
Kalau saya bukan avokat, saya mungkin udah diusir dari pengadilan. Dan saya tidak bisa memenangi puluhan-puluhan kasus saya gitu. Dan yang perlu diingat dan digarisbawahi, tidak mungkin, saya bukan menyombongkan diri. Kasus yang saya pegang itu nilainya triliun, bukannya ratusan miliar. Kalau saya avokat bodong, nggak mungkin bos-bos punya uang triliunan itu percaya memberikan perkaranya kepada kita. Itu tidak mungkin seperti itu. Oke. Bang, mungkin boleh dijelaskan Silakan. sebelum pasal-pasal ini. Kenapa Silakan. laporan hari ini? Iya. 8 LP ya. 8 Ya. LP. Izin untuk LP-nya saya sebutkan dulu. LP 1758 mengenai pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Ibu Natalia Rusli memalsukan ijazah S1-nya. LP 1758 pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Natalia Rusli adalah karyawan seseorang. Bang, sebelum meneruskan mungkin dari awal pasal berapa aja yang Pasalnya semua sama, nanti akan saya sebutkan di akhir karena pasalnya semua sama. Oke. LP 1760 pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Ibu Natalia Rusli di DO atau drop out dari Unpam. LP 1761 pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Ibu Natalia Rusli terlibat TPPU. LP 1762 pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Natalia Rusli merupakan lawyer palsu atau bodong. LP 1763 pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen yang menuduh Ibu Natalia Rusli memalsukan tanda tangan pada ijazahnya. LP 386 yang pada intinya adalah Ibu Natalia Rusli dituduh menyamarkan aset hasil kejahatan. LP 517 pemilik akun Michelle Wibowo ini menyebarkan identitas pribadi dari Ibu Natalia Rusli. Jadi kalau secara singkat, pasal yang kami duga lakukan oleh pemilik akun Michelle Wibowo _options Queen adalah 1. Pasal 433 ayat 1 KUHP yang baru, jungto pasal 434 KUHP yang baru, jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Singkatnya seperti itu. Ancamannya 8 tahun penjara paling lama. Dan denda 2 Dendanya miliar 2 rupiah. miliar. Dan harus saya tambahkan juga, dia selalu mengatakan bahwa ijazah saya bodoh, ijazah saya palsu, tetapi rival saya yang dulu sudah melaporkan ijazah saya, ya, laporan tersebut diterima di Tangerang Kota, dan sudah digelar di Bareskrim dengan gelar perkara khusus dan menyatakan ijazah saya asli, tidak palsu atau tidak dibuat oleh saya sendiri, seperti itu. Dan sudah diuji di gelar perkara Bareskrim pada tahun 2022 mungkin ya, 2022. Dan sudah keluar SP2 litnya. Dan sudah keluar SP2 litnya, nomornya juga bisa dilihat, teman-teman bisa seperti itu. Dan masih terus menyerang, bilang ijazah saya palsu. Mungkin kalau ijazah saya palsu, saya udah ditangkap dari dulu-dulu seperti itu. Tapi ini benar-benar niat sekali, mens reanya tuh niat sekali, seperti itu. Betul. Jadi begitu ya teman-teman.